Farmakodinamik obat atenolol. Atenolol merupakan golongan beta blocker. Nah, beta blocker ini sendiri mempunyai beberapa efek pada aliran darah koroner. Blokadenya pada reseptor beta 1 androgenik ini nantinya akan mengakibatkan turunnya heart rate atau disebut dengan bradikardi. Bradikardi akan menurunkan konsumsi oksigen dan meningkatkan durasi diastol sehingga aliran darah ke pembuluh koroner ini bisa maksimal. Beta blocker ini sudah terbukti memiliki beberapa kemampuan dalam meningkatkan fungsi ventrikel setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, atenolol ini sendiri bekerja dengan cara memperlambat detak jantung serta menurunkan kekuatan jantung dalam memompa darah sehingga tekanan darah pun ikut menurun. Seiring berkurangnya aktivitas dari jantung, maka resiko terjadinya angina maka juga akan ikut menurun. Farmakodinamik atenolol. Nah, atenolol beta 1 itu kompetitif selektif antagonis androgenik yang memiliki kelarutan lipid rendah. Nah, kerja fisiologi utama dari atenolol dengan cara kompetitif menghambat stimulasi androgenik dari reseptor beta androgenik dalam miokardium dan otot halus. Pada dosis yang kecil, atenolol ini secara selektif akan menghambat reseptor jantung dan reseptor lipofilik beta 1 androgenik dan hanya sedikit yang berefek pada reseptor beta 2. Pada dosis yang tinggi atau lebih dari 100 mg per hari, selektivitas dari atenolol ini untuk reseptor beta 1 androgenik biasanya akan hilang dan akan secara kompetitif itu akan menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 androgenik. Dengan menghambat reseptor beta 1 androgenik, atenolol ini akan menghasilkan aktivitas chronotropik dan inotropik yang negatif. Selanjutnya, tempat target utama dari atenolol itu yaitu pada sel-sel otot jantung, di mana pada umur yang lebih dari 40 tahun rentan terhadap penyakit jantung, sehingga dia akan bekerja pada sel-sel yang ada di jantung. Jurnal yang saya dapatkan ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi SINTA 3, di mana materinya itu kalimatnya yaitu tempat target utama atenolol yaitu pada sel-sel otot jantung, di mana pada umur lebih dari 40 tahun itu akan rentan terhadap penyakit jantung, di mana atenolol ini sendiri nantinya itu dapat berfungsi untuk menghambat respon dari stimulasi beta androgenik, bersifat kardioselektif pada reseptor beta 1, namun hanya memiliki efek yang sangat kecil pada reseptor beta 2. Atenolol sendiri memiliki efek chronotropik dan inotropik yang negatif. Atenolol ini diabsorpsi 50% dosisnya setelah pemberian oral. Nah, konsentrasi plasma puncaknya itu akan tercapai dalam 2-4 jam setelah dikonsumsi. Kelarutan atenolol ini dalam lemak yang rendah. Distribusi dari atenolol ini di mana dia ini bisa menembus plasenta, terdistribusi dalam ASI dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dalam plasma ibu yang pernah tercapai. Sejumlah kecil obat akan menembus sawar otak dan ikatan dengan plasma protein minimal setengah dari plasma ini adalah lebih kurang 6-7 jam. Nah, metabolisme atenolol ini sendiri tidak atau hanya sedikit di metabolisme di hepar atau hati. Kemudian ekskresinya ini terutama ada pada urin. Obat ini dikeluarkan dengan hemodialisis. Dengan cara penggunaan dari atenolol ini digunakan secara peroral.